Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Saya kurang baik sih, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang hari ini. Perkenalkan, saya Ayu, sebagai konselor yang akan mendampingi kamu di sesi konseling hari ini. Boleh saya tahu nama kamu? Nama saya Nadira, Bu. Oke, baik. Di ruang konseling ini kamu bebas bercerita apapun, nggak usah ditahan-tahan. Saya ingin dengar langsung dari kamu, hal apa yang akhir-akhir ini paling bikin kamu tuh kepikiran? Saya tuh lagi stres banget, Bu. Ada skripsi, terus juga penelitian, terus tugas mata kuliah juga banyak banget, aku. Jadi dalam waktu yang hampir bersamaan ini kamu menghadapi banyak tuntutan akademik ya. Kondisi seperti ini tentunya cukup menguras pikiran dan tenaga kamu sih. Dampak yang paling kamu rasain itu di bagian mana? Saya jadi lebih sering cemas, terus juga susah tidur. Nah, kalau begitu juga saya kepikiran tugas saya, Bu, terutama skripsi, tugas mata kuliah, terus juga bimbingan. Oke. Dari yang kamu ceritakan, stres yang kamu alami ini sudah memicu kecemasan berlebih dan berdampak pada gangguan tidur kamu ya. Pikiran kamu terus aktif karena merasa banyak hal yang harus diselesaikan, sementara waktu dan energi yang kamu punya itu terbatas. Iya, Bu, saya merasa kewalahan dan bingung harus mulai dari mana. Oke. Perasaan kewalahan itu sebenarnya sangat wajar sih di situasi seperti ini. Di sesi hari ini kita akan coba membantu kamu untuk menenangkan pikiran kamu terlebih dahulu, lalu kita pelan-pelan menyusun cara supaya beban akademik yang lagi kamu hadapi ini tuh bisa lebih terarah dan cepat selesai gitu. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin memastikan kamu merasa cukup aman dan tenang di ruang konseling ini. Jadi sekarang coba kita sama-sama tarik nafas sebagai bentuk relaksasi, karena saat tubuh kita rileks itu pikiran jauh lebih mudah diajak kerjasama. Jadi ikutin saya ya. Oke, Bu. Kita tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi, hembuskan. Sekali lagi ya. Hembuskan. Ketika kecemasan muncul, apa yang biasanya kamu rasakan? Saya ngerasa deg-degan, Bu. Pikiran saya tuh kemana-mana, kadang ke tugas, kadang ke skripsi saya, kadang juga bimbingan saya. Berarti itu tandanya tubuh kamu sedang dalam mode waspada ya. Mulai sekarang, saat pikiran kamu itu merasa penuh, kamu bisa berhenti sebentar, tarik nafas seperti yang kita lakukan tadi, dan fokus pada satu hal yang sedang kamu lakukan. Berarti itu nggak langsung maksa mikir semuanya ya, Bu? Betul banget. Jadi kita latih pikiran kita tuh untuk fokus satu persatu dulu, bukan langsung semuanya. Kalau misalnya kamu mau fokus ke skripsi, ya berarti kamu fokus dulu ke skripsi.
Kalau misalnya petugas ya petugas dulu, atau kalau memang ada jadwal bimbingan berarti fokus dulu sama bimbingan kamu. Biasanya kalau kamu lagi mikirin semua itu, pikiran apa yang paling sering muncul? Saya takutnya selesai tepat waktu sih Bu, apalagi kan sekarang saya tuh udah semester 7 ya, dan itu tuh harus dikejar tuh Bu, sekarang sampai bab 3. Kalau misalnya saya udah ketinggalan jauh, terus juga kan pasti saya gak tepat waktu Bu wisudanya. Iya sih betul. Sebenarnya ketakutan itu sangat wajar ya, tapi ketika pikiran itu muncul terus-menerus, kecemasan ini nantinya jadi semakin berat. Jadi kita akan coba ubah caranya, bukan harus selesai semua, tapi apa satu hal yang bisa saya kerjakan hari ini. Kalau dipikir itu rasanya lebih ringan sih Bu. Iya betul, karena kamu memberi ruang pada diri kamu sendiri untuk bergerak secara realistis, bukan menekankan diri kamu. Nah, dari pembicaraan kita, kamu kelihatannya punya tanggung jawab yang jelas, tapi semuanya itu datang bersamaan, skripsi, tugas, bimbingan. Jadi mulai sekarang kamu tuh bisa pisahkan waktu kamu khusus untuk skripsi, tugas, kuliah, dan juga waktu untuk kamu istirahat. Selama ini saya jarang ngatur waktu buat istirahatku karena saya tuh lagi sibuk banget sama tugas mata kuliah saya, skripsi saya, terus bimbingan sama dosen juga. Padahal istirahat itu bagian dari proses, bukan menghambat. Tidur yang lebih teratur itu akan membantu pikiran kamu jauh lebih fokus. Nah, untuk langkah awal setelah sesi ini, coba kamu buat daftar tugas sederhana. Nggak perlu banyak, 1 atau 2 tugas aja per hari yang kamu kerjain. Kayaknya bisa dicoba ya Bu. Dan kalau misalkan pikiran kamu mulai penuh sebelum tidur nih, kamu bisa coba untuk tulis di kertas apa yang kamu rasain. Kamu tumpahkan semuanya ke dalam tulisan itu. Jadi kamu gak perlu menahan-nahan sendiri, bikin beban pikiran kamu tuh jadi berat gitu. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, saya ingin tahu apa hal yang paling bermakna yang kamu dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Saya ngerasa jadi lebih tenang Bu, jadi sadar kalau saya itu nggak harus kerjain semuanya sekaligus, jadi bisa bertahap-tahap dulu. Misalkan ngerjain skripsi dulu, berarti fokusnya skripsi dulu, terus kedua tugas mata kuliah dan juga bimbingan. Oke, itu refleksi yang sangat penting ya. Kamu sudah mengenali batas kemampuan diri kamu dan cara yang lebih sehat untuk menghadapi tekanan yang sedang kamu alami. Setidaknya sekarang saya nggak terlalu panik sih Bu. Nggak apa-apa, itu udah merupakan suatu kemajuan dari diri kamu sih. Hari ini kamu udah berani berhenti sejenak, coba untuk paham diri kamu dan cari cara yang lebih teratur. Iya Bu, rasanya lebih ringan. Oke, baik, Nadira. Setelah ini jaga pola tidur dan melakukan langkah kecil yang tadi sudah kita bahas ya, kayak bikin daftar tugas, terus menumpahkan semua perasaan atau pikiran yang sedang kamu alami di buku. Jika kamu bersedia, kita bisa lanjutkan sesi berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan kamu. Saya bersedia Bu.
Terima kasih atas keterbukaan kamu hari ini. Kita akhiri sesi ini. Semoga setelah ini kamu merasa lebih tenang dan terarah ya Mbak Nanda. Oke, makasih juga ya Bu buat hari ini. Saya izin pamit pulang duluan. Ya, baik.